Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Us by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Gara menghampiri Ana dan menggenggam kedua tangan Ana. Kakak memang tidak terbuka soal masa lalu kakak ke kamu, ucap Gara sambil menggam kedua tangan Ana. Ceritain ke aku kak, ucap Ana. Jadi gini nah, ucap Gara bersiap untuk bercerita. Flashback masa lalu Sagara Nalendra. Beberapa tahun yang lalu, saat Gara sudah mulai membangun bisnisnya, Gara membuka lowongan pekerjaan di kantor untuk umum. Waktu demi waktu berlalu, hari demi hari berganti sampai di suatu hari Gara mencari sekretaris untuk membantu dirinya di kantor. Gara membuka lowongan pekerjaan untuk menjadi sekretaris, dan saat itu ada gadis cantik dengan rambutnya yang panjang bertubuh tinggi kurus, dan sangat mendekati kata sempurna, melamar pekerjaan menjadi seorang sekretaris dan diterima oleh Gara. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Gara dan gadis itu menjadi perasaan cinta yang tumbuh di antara keduanya, membuat Gara memberanikan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya kepada gadis itu. Catherine, aku suka sama kamu sejak pertama kali bertemu kamu, apa kamu mau jadi pasangan aku? Ucap Gara. Gadis itu bernama Catherine Veronica. Gadis yang membuat seorang Sagara Nalendra jatuh hati untuk pertama kalinya, ya. Catherine adalah cinta pertama Sagara Nalendra. Aku mau pak, ucap Catherine. Mendengar jawaban Catherine, Gara sangat bahagia. Seiring berjalannya waktu, bergantinya hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun membuat Gara merencanakan lamaran untuk Catherine dijadikan sebagai istrinya. Gara menaiki mobilnya untuk bertemu dengan Catherine di apartemen milik Catherine. Sesampainya di apartemen milik Catherine, Gara memarkirkan mobilnya dan turun dari mobil dan memasuki apartemen milik Catherine. Sepanjang Gara berjalan terdengar suara-suara aneh. Sesampainya Gara di kamar Catherine, betapa terkejutnya Gara melihat gadis yang ia cintai sedang berkem dengan pria lain di atas ranjang dengan tidak mengenakan sehelai benang pun, membuat Gara emosi. Catherine, apa-apaan ini? Ucap Gara emosi membuat aktivitas Catherine yang sedang berasterism itu Catherine akhiri. Sayang, aku bisa jelaskan ini seperti tidak yang seperti kamu pikirkan, ucap Catherine menoleh dan langsung menghampiri Gara. Cukup, Cika. Dasar wanita tidak tahu diri dan tidak tahu malu, ucap Gara emosi sambil berdecak kesal langsung melemparkan cincin untuk melamar Catherine ke wajah Catherine. Semenjak kejadian itu Gara menjadi seorang yang emosian, pemarah, dan kejam. Bahkan Gara sudah membunuh beberapa orang tidak bersalah melampiaskan kekecewaan amarahnya kepada orang lain. Sampai sekarang Gara ditakuti banyak kalangan yang menjuluki Gara sebagai mafia kejam di Jakarta. Selesai flashback. Gitu nah ceritanya, ucap Gara melihat Ana. Kakak, ya Allah, jadi ini alasan kenapa kakak jadi seorang mafia yang ditakuti banyak orang, ucap Ana berkaca-kaca. Gara memeluk istrinya penuh cinta. Semenjak ketemu kamu kakak udah jatuh hati sama kamu. Nah sebenarnya luka hati kakak terobati sama kehadiran kamu di kehidupan kakak. Nah, ucap Gara lalu melepaskan pelukannya. Aku sekarang mengerti apa yang kakak rasakan. Tapi jadilah pribadi yang lebih baik lagi ya kak, ucap Ana tersenyum menyipitkan matanya karena tertutup oleh cadarnya wajah Ana. Kakak sayang kamu, ucap Gara lalu mengecup pipi istrinya yang terhalang oleh cadarnya. Ayo kita ke ruang tamu, ayah, bunda dan abang menunggu kita, ucap Ana langsung diangguki oleh Gara. Sesampainya di ruang tamu, Gara dan keluarga Ana berbincang-bincang sampai waktu menunjukkan pukul 14. Gara harus pamit karena harus pergi ke kantor untuk mengurus pekerjaan kantor. Ayah, Bun,
Bang Gara pamit pergi ya, mau ke kantor, ada pekerjaan kantor yang harus diselesaikan. Ana ikut kakak ke kantor ya, ucap Gara. Oh begitu, baiklah nak, hati-hati, ucap Aditya. Iya nak, hati-hati, ucap Aisyah. Kalau begitu aku pamit pulang ya ayah, bunda, bang, ucap Ana. Gara dan Ana mencium tangan Aisyah, Aditya dan Rasya untuk pamit pulang. Sesampainya di kantor, Ana dan Gara masuk kantor. Betapa terkejutnya Ana melihat kantor Gara yang mewah, melihat sekeliling. Sesampainya di ruangan Gara, ini ruangan kakak. Ih, Masya Allah, mewah banget, ucap Ana kagum. Iya sayang, ucap Gara lalu mencium pipi istrinya sekilas. Kamu duduk di situ dulu ya, ucap Gara langsung diangguki oleh Ana. Tiba-tiba, brak, seorang gadis masuk ke ruangan kerja Gara, membuat Gara terkejut dan melihat gadis yang di depan pintu ruangan kerjanya. Sayang, ucap gadis itu memeluk Gara mengabaikan Ana. Astaga, apa-apaan kamu? Catherine, ucap Gara terkejut saat Catherine memeluknya dan langsung melepaskan pelukannya. Ana melihat Catherine dari masa lalu Gara datang ke kehidupan Gara dan Ana. Kakak, ucap Ana berdiri dari duduknya. Gara menoleh ke arah Ana dan Catherine menoleh melihat Gara. Gara langsung menghampiri istrinya. Apa sayang? Tanya Gara sambil merangkul pinggang istrinya dengan satu tangannya dari samping. Itu siapa? Tanya Ana. Catherine langsung menghampiri Ana dan memperkenalkan diri. Oh, aku Catherine Veronica, mantan pacar Gara and mantan sekretaris Gara dulu. Melihat Ana dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Nggak salah Gar, istri lo. Kick ninja, hina Catherine. Plak. Gara menamparkan pipi Catherine. Jaga mulut lo Catherine, keluar dari kantor gue sekarang. Bentak Gara kepada Catherine. Plak. Astagfirullah, ucap Ana langsung memegang pipinya yang terasa panas akibat tamparan keras dari Catherine. Camkan baik-baik, gue bakal rebut Gara dari lo, ucap Catherine langsung pergi dari kantor Gara. Gara melihat istrinya yang kesakitan akibat tamparan keras dari Catherine langsung menangkup kedua pipi Ana yang tertutupi oleh cadarnya. Sayang, astaga pasti sakit, maafin kakak nggak bisa jagain kamu, ucap Gara mengelus pipi istrinya pelan. Enggak Pepe kok kak, ucap Ana. Gara bertepuk tangan dua kali dan secara otomatis pintu ruangan kerja terkunci dan ruangan rahasia otomatis terbuka memperlihatkan sebuah kamar rahasia. Gara mengendong Ana menuju ranjang dan mendudukkannya di ranjang. Ana terdiam melihat betapa canggihnya fasilitas yang Gara punya. Sayang, kamu bisa tidur di sini selama kakak kerja ya, ucap Gara sambil mengelus pipi istrinya. Iya kak, ucap Ana lalu berbaring untuk tidur. Ana pun tertidur. Gara lalu menyelesaikan pekerjaan kantor dan seseorang mengetuk pintu. Pak bos, ucap Alex. Gara bertepuk tangan 2x dan secara otomatis ruangan kembali normal. Masuk Lex, ucap Gara. Alex masuk ruangan kerja Gara dan memberikan berkas-berkas kepada Gara. Lex, saya mau kamu sewa bodyguard untuk di rumah saya 4 orang, ucap Gara. Baik bos, ucap Alex. Alex keluar dari ruang kerja Gara. Gara kembali bertepuk tangan 2x dan secara otomatis keadaan kembali seperti tadi. Jam menunjukkan pukul 20 WIB. Gara membangunkan istrinya. Ana sayang bangun yuk, ucap Gara menciumi pipi istrinya. Ana mulai membuka matanya dan melihat wajah Gara di hadapannya. Kakak, ucap Ana tersenyum. Iya istrinya kakak, ucap Gara mendekatkan wajahnya pada wajah Ana sehingga membuat hidung keduanya bersentuhan sambil keduanya memejamkan matanya. Kak, pekerjaan kantor udah selesai? Tanya Ana. Gara menjauhkan sedikit wajahnya dan mengangguk. Udah yuk. Pulang, ucap Gara membantu Ana untuk duduk.
Ana terduduk dan menyandarkan kepalanya di dada Gara. "Kakak," ucap Ana. "Apa sayang?" tanya Gara sambil mengelus kepala istrinya. "Aku mau makan, lapar," ucap Ana. "Lapar? Mau makan apa sayang, kita pesan," ucap Gara. Sikap Gara yang berubah 190 derajat membuat Ana bahagia dan tersenyum manis merasakan perubahan Gara yang drastis. "Nasi goreng aja," ucap Ana menatap wajah suaminya dari arah bawah. Gara mulai lepas tali cadar istrinya membuat Ana terkejut. "Kok dilepas?" ucap Ana. "Kakak mau lihat wajah istri kakak," ucap Gara melihat wajah Ana yang tidak tertutupi oleh cadarnya lalu memesan makanan online. "Kakak, nanti kalau ada yang masuk gimana?" tanya Ana sedikit cemas. "Enggak sayang," ucap Gara sambil mencium kening istrinya. "Kakak kenapa cium aku terus?" tanya Ana. "Kamu istrinya kakak," ucap Gara. Beberapa menit kemudian makanan datang dan Ana Gara mulai memakan makanannya. Kemudian Ana dan Gara bersiap pulang dari kantor. 30 menit sesampainya di rumah, Ana dan Gara memasuki rumahnya dan masuk kamar untuk bersih-bersih karena aktivitas seharian ini. Beberapa menit kemudian keduanya mulai berbaring di ranjang. "Ngantuknya," ucap Ana. "Tidur nah," ucap Gara sambil menarik turunkan satu alisnya. "Apa ih kakak naik turunin alisnya," ucap Ana. "Jatah nah," ucap Gara. "Hah, jatah?" tanya Ana. "Debai. Ayo bikin nah," ucap Gara sambil menaik turunkan alisnya. Ana terdiam lalu mengelengkan kepalanya. "Nanti aja," ucap Ana tersenyum. "Ih Ana," ucap Gara bete. "Ih kakak bete ya, maaf ya kakak, besok LG aja kita istirahat dulu," ucap Ana. Gara tersenyum lalu mengangguk dan mulai memejamkan matanya untuk tertidur dan Ana pun tertidur. Akhirnya Gara dan Ana tertidur dan sudah di alam mimpi. Pagi cerah kini pasangan suami istri ini sedang berada di kursi meja makan. "Nah, kakak pulang kantornya agak malam ya, soalnya ada meeting," ucap Gara sambil memakan makanannya. "Iya kakak, enggak apa-apa kok kakak, hati-hati di kantor ya," ucap Ana melihat suaminya. "Kamu di sini ditemenin bodyguard ya, nah di luar rumah ada 4 bodyguard yang bakal jagain kamu," ucap Gara. "Ya Allah, untuk apa anak, kan sudah besar kenapa dijagain?" tanya Ana. "Kamu itu istri kakak jadi nurut aja ya sayang, kakak berangkat dulu ke kantor," ucap Gara lalu mencium kening istrinya dan Ana mencium tangan suaminya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, hati-hati kak." "Iya nah." Gara pun pergi ke kantor. Semua karyawan begitu Gara masuk kantor semuanya berdiri untuk menyapa Gara dan hanya Deheman yang respon Gara berikan untuk karyawannya. Gara pun masuk ke ruangan kerjanya lalu mulai mengerjakan pekerjaan kantornya. Karyawan Gara mengetuk pintu ruangan kerja Gara. "Masuk," ucap Gara. Karyawan itu pun masuk ke ruangan kerja Gara. "Selamat pagi menjelang siang Pak," ucap Evelyn menggoda. Gara melihat ke arah Evelyn. Astaga, Evelyn memakai pakaian yang kurang bahan sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya. Gara melanjutkan pekerjaan kantor. "Ngapain kamu kesini?" "Jika tidak ada hal penting keluar," tegas Gara fokus pada laptopnya. "Bapak, saya buatkan kopi untuk Bapak." Evelyn menaruh kopinya di atas meja kerja Gara dan menghampiri Gara dan duduk di paha Gara membuat Gara terkejut. "Apa-apaan kamu? Turun dari pangkuan saya, lancang sekali kamu," tegas Gara menatap Evelyn. "Pak Bapak kalau barah terlihat sangat tampan," ucap Evelyn membelai dada Gara. "Apa-apaan kamu?" ucap Gara yang langsung berdiri. Evelyn menarik kerah baju Gara dengan kedua tangannya dan membuat Gara terkejut dan menatap karyawannya itu. "Pak, sepertinya Bapak akan senang jika menikmati tubuh saya," ucap Evelyn nada manja dan menggoda Gara.
sehingga Gara N4 fes kepada Evelyn. Akhirnya Gara dan Evelyn bercumbu dengan penuh nafsu sehingga melontarkan suara-suara yang aneh terdengar menikmati satu sama lain. Di sisi lain Ana bersiap-siap ke kantor untuk memberikan makanan kepada Gara. Ana berangkat ke kantor dengan penuh semangat dan senyuman kebahagiaan. Sesampainya di kantor Ana masuk kantor dan menuju ruang kerja Gara. Selama Ana berjalan menuju ruangan Gara, Ana mendengar suara-suara aneh, tapi Ana menghiraukannya sampai di depan pintu ruangan kerja Gara. Ana membuka pintunya perlahan dengan niat ingin memberikan Gara kejutan, tetapi malah Ana yang terkejut melihat Gara sedang bercumbu penuh nafsu. Ana menutup pelan pintu ruangan kerja Gara. "Kakak," lirih suara Ana menahan air matanya menjatuhkan kotak bekal makan siang untuk Gara. Gara menghentikan aktivitasnya bersama Evelyn, wanita yang membuat Gara tergoda. Gara menoleh ke arah sumber suara dan terkejut melihat Ana berdiri tepat di belakangnya. Gara langsung merapikan bajunya dan bergegas menghampiri Ana. "Ana, ini tidak seperti apa yang kamu lihat," ucap Gara. "Berhenti, yang jangan maju lagi," ucap Ana menahan isak tangisnya. Gara melihat Ana yang matanya mulai meneteskan air mata. "Ana, kakak minta maaf nah, kakak udah N4 fes sama perempuan lain nah," ucap Gara. Ana melihat Evelyn dengan bajunya yang terbuka dan keadaan yang benar-benar membuat remuk hati Ana. "Kakak tega sama aku," ucap Ana sembari meneteskan air matanya. "Ana, kakak bisa jelaskan," ucap Gara menghampiri Ana. "Cukup, jangan maju lagi, aku nggak mau dekat sama orang yang bermaksiat," ucap Ana sambil meneteskan air matanya. "Nah, kakak pernah lakuin ini sama orang lain, kakak udah biasa kayak gini gampang nafsu," ucap Gara. Gampang nafsu sama wanita lain, kakak nafsu sama perempuan lain. "Aku mau kita pisah kamar," tegas Ana sambil berjalan mundur. Langsung Ana keluar dari ruangan kerja Gara berlari sambil menangis dan Ana pergi pulang. Gara terdiam mematung ucapan Ana, air matanya menusuk telinga dan hati Gara. Gara tahu apa yang dilakukan salah, tapi itu tidak sengaja. Gara langsung pergi pulang menyusul Ana dan meninggalkan Evelyn sendirian di ruangan kerjanya. Sesampainya di rumah, Ana masuk ke kamarnya dan menangis sejadi-jadinya. Hatinya hancur, rasanya sakit sekali. Gara sampai di rumah langsung masuk kamar melihat Ana yang sedang menangis. Lagi-lagi Gara membuat istrinya menangis. "Nah, kakak minta maaf, kakak hilaf," ucap Gara melihat Ana. Ana langsung terdiam menghapus air matanya dan mulai memasukkan baju-bajunya ke dalam koper. Gara yang melihatnya langsung menahan kedua tangan Ana. "Nah, jangan kayak gini, maafin kakak nah. Kakak janji kakak nggak akan mengulangi kesalahannya yang sama," ucap Gara menatap wajah Ana. Ana melepaskan tangannya dari tangan Gara dan tanpa bicara pada Gara, Ana langsung keluar kamar membawa kopernya menuju kamar tamu. Ana masuk ke kamar tamu dan diam di kamar tamu. Gara yang melihat Ana pergi meninggalkannya tanpa bicara padanya rasanya membuat Gara marah dan emosi pada dirinya sendiri. "Sial, bodoh gue bodoh," ucap Gara langsung memukul cermin di hadapannya hingga pecah membuat tangannya terluka. Kini kejadian kemarin telah berganti ke hari yang baru dengan keadaan mereka yang tidur terpisah kamar. Ana sudah terbangun dan memikirkan kejadian kemarin sambil memasak di dapur. Rasanya sakit, seperti dihujam panah yang sangat luar biasa batin Ana, dan tanpa sadar air matanya membasahi pipinya yang tertutupi oleh cadarnya. Gara melihat Ana di dapur tengah memasak dan menghampirinya lalu memeluk Ana dari belakang membuat Ana hanya diam memejamkan matanya sekilas. "Selamat pagi istri kakak yang cantik," ucap Gara sambil masih memeluk Ana dari belakang. Ana melepaskan pelukannya dan melanjutkan masaknya.
Nah, jangan diemin kakak kayak gini. Maafin kakak, ucap Gara melihat Ana. Ana tidak merespon sampai masaknya selesai dan Ana hidangkan masakannya di atas meja. Makan kak, ucap Ana menyuruh Gara makan. Gara menghampiri Ana dan langsung mencium pipi Ana yang tertutupi oleh cadarnya sekilas. Makasih, ucap Gara tersenyum duduk di meja makan mulai menyantap makanannya. Aku permisi dulu kak, ucap Ana meninggalkan Gara menuju kamar tamu. Gara terdiam dan minum langsung menghampiri Ana ke kamar tamu, melihat Ana yang duduk terdiam di tepi ranjang sambil menangis dengan kedua tangannya menutup wajahnya sendiri. Nah, kakak tahu kakak salah, ucap Gara duduk di samping Ana. Perasaan Gara tak karuan melihat istrinya marah kecewa menangis karena ulahnya. Ana langsung menghapus air matanya dan menundukkan pandangannya diam tidak merespon. Gara duduk di bawah dan berhadapan dengan Ana. Ana memalingkan wajahnya ke arah lain. Semarah itu sama kakak, ucap Gara. Aku pingin sendirian kak, tolong aku mohon. Aku nggak mau lihat kakak, ucap Ana meneteskan air matanya dan berdiri beranjak pergi. Gara langsung berdiri dan langsung memeluk Ana. Ana memberontak dan memukul-mukul dadanya dengan kedua tangan. Ana sambil menangis tak kuasa menahan rasa sakit hatinya kepada Gara, kekecewaannya kepada Gara. Pergi menjauh dari aku, pergi, ucap Ana memukul dada Gara dengan kedua tangannya. Gara memeluk Ana erat tak peduli dengan pukulan Ana kepada dirinya. Kakak jahat sama aku, kakak tega sama aku, ucap Ana menangis dan tanpa henti memukuli dada Gara. Gara memeluk istrinya mendekapnya. Sungguh melihat Ana seperti ini hati Gara begitu menyesali perbuatannya. Kakak minta maaf sayang, kakak nggak sengaja lakuin itu, ucap Gara sambil memeluk istrinya mendekapnya. Kakak jahat, teriak Ana menangis. Gara tidak peduli dengan apa yang Ana ucapkan, tapi Gara tidak ingin kehilangan istrinya itu. Beberapa menit kemudian Ana terdiam tidak menangis lagi. Gara masih memeluk mendekap Ana. Lalu Gara mengendong Ana dan mendudukkan Ana di pangkuan Gara dengan posisi Ana duduk menyamping. Ana menatap mata Gara. Gara menatap mata Ana. Gara melihat begitu kecewanya Ana pada dirinya. Ana melihat mata Gara yang memperlihatkan sebuah penyesalan terhadap apa yang Gara lakukan. Sayang, ucap Gara mengelus pipi Ana yang tertutupi oleh cadarnya. Ana tersenyum dan memegang tangan suaminya dengan tangan kirinya. Aush, ringis Gara karena tangannya terluka akibat memukul cermin kemarin malam. Kakak, tangan kakak terluka, aku ambilkan obat ya, ucap Ana beranjak berdiri namun Gara menahan Ana. Nggak usah, nggak apa-apa, kakak cuma mau kamu maafin kakak, ucap Gara. Aku udah maafin kakak kok, ucap Ana tersenyum. Gara langsung memeluk istrinya dengan penuh bahagia. Hari ini Ana sedang berada di rumah sendiri, karena Gara pergi ke kantor lebih awal karena ada meeting dengan rekan bisnisnya dari Eropa. Tapi di luar rumah ada 4 bodyguard yang mengelilingi rumah untuk menjaga Gara, karena Gara seorang mafia pasti musuh-musuhnya di mana-mana. Benarkah? Jadi untuk menjaga istri kesayangannya ini Gara menyewa 4 bodyguard untuk menjaga Ana. Brak, tiba-tiba kaca kamar Ana pecah karena dilempari batu. Ana yang terkejut langsung memeriksa ke dalam kamarnya dan terkejut melihat kaca kamar pecah oleh sebuah batu. Selesai Ana membacanya, betapa terkejutnya Ana langsung menelepon Gara, tapi nihilnya Gara tidak mengangkat teleponnya sampai akhirnya Ana mendengar keributan di luar rumah dan mengintip dari jendela. 4 bodyguard itu terkapar dengan keadaan luka tusuk di bagian perutnya. Ana langsung lari masuk ke dalam kamarnya sambil berusaha menelpon Gara dan tiba-tiba Ana berteriak tak sadarkan diri di bawah seseorang keluar dari rumah Gara. Waktu menunjukkan pukul 20. Gara segera pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah,
Betapa terkejutnya Gara melihat bodyguardnya yang sudah tak bernyawa dan langsung Gara masuk rumah mencari Ana. Ana di mana kamu sayang? Sayang. Gara langsung menelepon ponsel Ana. Sayang angkat teleponnya sayang kamu kemana? Nada Gara cemas. Telepon masuk untuk Gara, Gara langsung mengangkat teleponnya. Halo Gara, apa kabar? Suara serak ciri khasnya. Hendrik Mahardika. Ingat sama gue ternyata, lu lagi nyari istri lo. Sial, lu jangan apa-apain istri gue emosi. Sama Sagara sabar, lu mau denger suara istri lu. Kak tolong aku kak, dia mau menodaiku. Teriak Ana menangis histeris ketakutan. Jangan macem-macem lo Hendrik. Hendrik mematikan teleponnya membuat Gara panik terburu-buru mencari keberadaan Ana melajukan mobilnya dengan melacak dari mana Hendrik menelponnya barusan. Hendrik melihat Ana yang diikat dan tertawa. Suami lu gue yakin bakal datang buat nyelamatin lu. Kenapa Anda menculik saya? Teriak Ana. Flashback singkat. 2 tahun lalu Sagara Nalendra menjalin hubungan dengan seorang gadis bernama Erika, tapi Gara meninggalkan Erika karena Erika menjadi depresi dan bunuh diri. Erika adalah adik dari Hendrik dan Hendrik datang kembali untuk balas dendam. Tapi suami saya tidak salah, ucap Ana. Hendrik tersenyum melihat Ana dan mendekatinya. Ana memejamkan matanya seraya berdoa dan beristighfar. Oh sepertinya kamu cantik Nona, biar ku buka penutup wajahmu, ucap Hendrik. Tangannya mulai menggapai cadar Ana namun Ana langsung menendang Hendrik dengan kakinya sehingga membuat Hendrik jatuh tersungkur dan Ana melepaskan ikatannya dan lari. Selamatkan aku ya Rab, lindungi aku, semoga Kak Gara cepat datang, batin Ana. Hendrik mengejar Ana. Berhenti. Ana berlari cepat sehingga membuat Ana teriak. Teriak Ana langsung mobil itu berhenti. Ana, Gara langsung turun dari mobil dan memeluk Ana. Ternyata mobil yang hampir menabrak Ana adalah mobil Gara. Hendrik yang melihat Gara pun berhenti berlari dan tersenyum mengeluarkan pistol dari sakunya. Saatnya balas dendam Gara, teriak Hendrik dan membuat Gara menoleh dan melihat Hendrik. Hendrik, masalah lo sama gue. Jangan melibatkan istri gue. Hendrik tertawa langsung bersiap menembak dan dor. 2 kali Hendrik melepaskan pelurunya untuk Gara, tapi alangkah terkejutnya Hendrik karena yang terkena tembakan bukan Gara melainkan Ana. Ana, ucap Gara melihat Ana berdiri berhadapan dengan Gara melindungi Gara agar tidak terkena tembakan. Gara memeluk Ana yang berada di hadapannya dan meneteskan air mata dan Gara langsung menatap tajam Hendrik dan Hendrik langsung pergi dengan merasa puas karena balas dendamnya sudah terbalaskan. Gara menghiraukan Hendrik dan akan mengurusnya nanti dan melihat Ana yang badannya mulai lemas. Kakak aku ucap Ana pelan dengan suara terbata-bata dan matanya yang mulai tertutup. Ana, maafin kakak Ana, bertahanlah anak kakak bawa kamu ke rumah sakit, ucap Gara bergegas ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit para dokter dan suster membawa Ana ke ruang operasi dan Gara menelpon kedua orang tuanya dan orang tua Ana. Sesampainya di rumah sakit kedua orang tuanya dan keduanya orang tua Ana langsung menghampiri Gara. Mah Ana mah, Gara langsung memeluk mamahnya sambil menangis. Nadia langsung memeluk anaknya yang terlihat sedang sangat tidak baik-baik saja. Karena Nadia kali pertama melihat putra semata wayangnya ini menangis. Bagaimana ini terjadi? Tanya Aisyah menangis. Gara melepaskan pelukan dari mamahnya bertekuk berlutut di hadapan Aisyah sambil menyatukan kedua tangannya dan menangis. Maafkan saya sudah membuat anak Bunda Aisyah masuk rumah sakit karena tadi. Gara menjelaskan yang sebenar-benarnya dan langsung membuat Rasya marah menarik kerah baju Gara.
Dari awal saya nggak setuju adik saya menikah dengan Anda. Ucap Rasya langsung memukul wajah Gara membuat ujung bibir Gara berdarah. Buk. Aditya dan Rama menenangkan Rasya dan Gara hanya terdiam menangis memeluk Nadia. Gara, mending kamu sholat, gih minta sama Allah agar istri kamu bisa selamat operasinya, suruh Nadia dan diangguki oleh Gara. Gara menuju musola terdekat yang ada di rumah sakit dan mulai berwudhu dan mulai sholat, dan selesai sholat Gara meminta kepada Allah SWT agar menyelamatkan nyawa istrinya. Ya Allah ya Rab, aku tahu aku seorang hamba yang berlumuran dengan banyaknya dosa. Ya Allah ya Rab, selamatkan istriku, jangan ambil dia dariku, aku mohon ya Allah, dialah setengah kehidupanku. Tanpanya di sisiku sangatlah terasa sesak, ya Allah, tolong selamatkan istriku, amin ya rabbal alamin, batin Gara. Selesai berdoa Gara lalu keluar dari musola dan pergi dari rumah sakit mencari keberadaan Hendrik. Karena Hendrik seorang yang Gara cinta berada di dalam ruangan operasi. Aku tidak akan pernah mengampunimu Hendrik, ucap Gara. Lalu tidak lama Gara melihat Alex sudah bersama Hendrik yang sudah tidak berdaya. Selama Gara di rumah sakit, Gara menyuruh Alex untuk mencari Hendrik dan membawanya ke hadapan Gara. Saya tidak akan membutuhkan waktu lama untuk menghabisimu Hendrik, kamu telah menyebabkan istri saya masuk rumah sakit. Itu bukan urusanku, lu udah bikin adek gue mati. Adek lo mati bukan karena gue. Bersiaplah untuk bertemu kematianmu. Dor. 2 kali tembakan peluru berhasil mengenai Hendrik. Hendrik terkapar tak berdaya karena nyawanya sudah tidak ada. Hendrik sudah mati di tangan Gara. Tidak lama kemudian Gara kembali ke rumah sakit dan melihat semua orang di sana. Bagaimana Ana? Mah Ana gimana, Bun Pah? Yah. Nadia memeluk anaknya. Ana selamat sayang, Ana selamat, dia di ruang rawat sekarang, ucap Nadia senyum. Gara mengembang dan melepaskan pelukannya lalu langsung masuk ke ruangan rawat dan melihat kondisi Ana. Ana, panggil Gara menghampiri istrinya. Keluarga Nalendra dan Pratama masuk ke ruangan Ana dan melihat kondisi Ana. Dan dokter pun masuk. Maaf keluarga Nyonya Anastasia As-Zahra, pasien mengalami koma. Apa? Keluarga terkejut. Ana sayang bangun, ucap Gara membangunkan istrinya sambil mengelus kepala istrinya dengan tangisnya. Iya, karena tadi pasien mengalami luka yang sangat serius, dokter pun keluar ruangan. Keluarga menangis terdiam karena kini Ana terbaring lemah tak berdaya sama seperti Gara yang seperti setengah hidupnya tidak ada gunanya. Gara menangis sambil mengusap pipi istrinya yang tidak berdaya. Bersambung.